bersyukur karena kemurahan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebab itu kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah maupun ada di gereja hari ini, berikan yang terbaik, penyembahan yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ya Rabashiki ala rabashakara nama syakara rama ya sakara. Menjeritlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, muliakan Tuhan, pujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, tinggikan Engkau, muliakan Engkau, ku agungkan Engkau. Haleluya, haleluya, Yesus. Dan setiap hati yang menyembah-Mu Tuhan, setiap hati yang mengagungkan Engkau Tuhan, Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya. Mari naikkan syukurmu di hadapannya Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan sekali lagi, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan terima kasih kepada Tuhan, karena setiap apa yang kita alami, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan
Tuhan yang pulihkan, yang pulihkanku. Terima kasih, oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Katakan terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, segala pujian dan syukur hanya bagi Yesus, hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Amin. Hanya segala pujian, hormat, kemuliaan, segala hormat, kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari jemaat saja yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, katakan, segala dan syukur, oh, hanya bagimu, hanya bagimu, Yesus. Dengan apa yang kami balas Tuhan selain kami memuji Engkau? Segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu, hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus Mari katakan dengan sungguh-sungguh sambil kita mengangkat tangan kita, katakan segala pujian, oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu, hanya bagimu,
hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Mari katakan ini. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu, hanya bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian, nyanyian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing your praises, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, nyanyian pujian bagimu Tuhan, hanya bagi nama Yesus, namamu ya Tuhan, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Dan namamu, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, sorak-sorai bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Namamu besar Tuhan selamanya. Haleluya. Nyanyian kami hanya bagi nama Yesus, pujian kami hanya bagi nama Yesus, sebab hanya Yesus yang layak
luar biasa. Sebab itu kami bersyukur dan kami berterima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap kami yang datang, kami yang mengalami masalah beban, kami percaya Tuhan sudah memberikan keringanan buat setiap kami, memampukan kami melewatinya bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Dan kami percaya hari ini kuasa-Mu terjadi. Yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya hari ini mujizat-Mu terjadi buat setiap kami. Karena kuasa-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu besar Tuhan. Terima kasih. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah-rumah. Kami tetap memuliakan nama Tuhan. Kami memiliki hati, sikap yang benar di hadapan Tuhan. Itu kerinduan kami. Dimanapun kami berada, kami menghormati Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan haleluya, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Karena segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Lambaikan tangan saudara kepada yang ada di belakang, yang ada di rumah. Halo, shalom. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi soraklah haleluya. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Segala syukur kita hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Yes. Mari yang ada di rumah, katakan terbaik buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sorak haleluya, haleluya, haleluya.
mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Percayalah, kalau hati kita melekat di dalam Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Walaupun bumi bergoncang, Tuhan masih tetap setia mengasihi kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam kebenaran kota perlindungan. Mari angkat tanganmu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Katakan sama-sama, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Sebelum duduk, berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Persembahan kita yang terbaik kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk yang bertugas kami persilakan Mbak Mei. Gereja maupun di rumah, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk beribadah Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik, Engkau memelihara kami. Setiap hari Engkau menemani kami, Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami untuk kami terus dapat melangkah Tuhan, menghadapi proses kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami Tuhan. Dan kalau sebentar anak-Mu akan memberikan persembahan yang terbaik, kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini benar-benar layak untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, melebarkan kerajaan-Mu, pelayanan-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Kau memberkati setiap pribadi yang sudah memberikan persembahan. Kiranya setiap apapun yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi permasalahan, kiranya Tuhan senantiasa ada, dan Tuhan buka jalan keluar, pintu-pintu berkat senantiasa terbuka Tuhan, sehingga mereka dapat menyerahkan kehidupannya dan serta berkat-berkatnya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mempersembahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Walau 1000 lebah di sudah memberikan persembahan, sudah kita
bersama. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti kasih-Ku. Kekuatan-Mu, perkasa-Mu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi berjalan bersama-Mu. Silakan pergi berdiri bersama-sama. Yang dapat mengalahkan kita. Oh, takkan ku ragu serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Katakan oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Mari siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Siapkan hati kita untuk dididik akan kebenaran firman Tuhan. Oh, yes. Walau 1000 rebah di sisiku, Kaulah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
nanti Ibu Denis untuk berdoa berkenan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang minggu Tuhan memelihara kami dan bahkan tidak pernah meninggalkan dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan, duduk diam, menyiapkan hati kami, kehidupan kami Tuhan, untuk kami menerima sabda Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman Tuhan. Berikan hikmat, akal budi, pengetahuan baru untuk boleh menyingkapkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, kehidupan kami Tuhan yang terbaik, supaya ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Dan boleh berkembang, bertumbuh di dalam kehidupan kami, melalui perbuatan kami, tutur kata kami, pola hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan tema hari ini kita renungkan tentang Raja Wali, ya. Bagi Raja Wali, ya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, Yesaya 40 ayat 31, mari kita baca bersama-sama dengan berdiri. Satu, dua, tiga. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara dan saya ya harus menjadi digambarkan sebagai burung Raja Wali, ya. Sudah bukan burung-burung biasa, tapi burung Raja Wali yang bisa mengatasi segala kesulitan yang ada hari-hari ini. Kita diperhadapkan kepada banyak beban persoalan-persoalan yang di dunia. Tetapi kalau orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru dan seumpama Raja Wali yang naik terbang untuk mengatasi segala kesulitan, ya. Puji Tuhan, saudara. Burung Raja Wali punya sayap yang besar. Ya, pernah ada orang yang mengukurnya kurang lebih 2,5 meter, ya. Dan terbangnya Raja Wali ini ada dua hal. Yang satu dengan sayap dengan kepak, ya, untuk terbang tinggi, ataupun juga dengan sayapnya untuk melayang, ya, untuk melayang. Kadang dengan kepaknya tidak terlalu banyak, cuma antara 2 menit. Ya, itu sudah bisa membuat dia terbang sampai 1 jam. Saudaraku yang kasih Tuhan, dengan kepaknya
sayapnya dia bisa kayak gelinding gitu, saudara. Terbang gelinding. Tapi dia dengan tepak gini, kurang lebih 2 menit saja, itu sudah cukup untuk terbang 1 jam. Sudah yang dikasih Tuhan. Dan ini semua untuk mengatasi kesukaran dia lebih tinggi terbang, ya. Untuk mengatasi segala kesulitan-kesulitan yang ada. Jadi seperti nyanyian yang mengatakan, ya coba dinyanyikan lebih dulu, Bagai Raja Wali, ya. Supaya kita nyanyikan pujian ini. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagai Raja Wali. Itulah Raja Wali, ya, mengatasi badai yang menderu, dia harus terbang tinggi, ya. Puji Tuhan. Saudaraku, terbangnya Raja Wali itu cukup jauh, ya. Rata-rata biasanya 75 sampai 125 mil. Dan yang terjauh dia bisa terbang sampai 1100 mil. 1 milnya kira-kira, ya, Alkitab menunjukkan 1,5 kilometer, ya. Setelah itu kamus Alkitab mengatakan demikian, 1,5 kilometer 1 mil. Jadi cukup bisa terbang jauh, mengatasi semua badai yang menimpanya. Dan dikatakan tidak pernah lelah, tidak pernah lesu, ya, seperti Raja Wali yang tidak pernah lelah dan seperti tidak pernah lesu. Demikian kehidupan anak-anak Tuhan, ya. Kalau kita bagaikan Raja Wali, kita tidak pernah lelah dan tidak lesu, ya. Anak-anak muda bisa menjadi lesu dan bisa terjatuh, mereka tidak bangun-bangun lagi. Tetapi, ya, anak-anak Tuhan yang bagaikan Raja Wali tidak menjadi lelah dan tidak lesu dan tetap bersemangat, ya. Puji Tuhan, sekalipun keadaan badai datang seperti hari-hari ini, ya, sudah tidak akan lelah dan tidak lesu. Tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Dan semangat itu diperlukan. Orang yang kena COVID pun, ya, sekarang sudah menjadi moto, ya, hati yang gembira, hati yang semangat adalah obat yang manjur. Ya, puji Tuhan. Mari kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kita seperti bagai Raja Wali yang terbang tinggi. Puji Tuhan. Saudaraku, hidup kekristenan kita memang harus seperti Raja Wali. Ya, bagaimana kekuatan Raja Wali itu? Kekuatan Raja Wali dikatakan seperti kekuatannya anak Tuhan, ya, itu harus menanti-nantikan Tuhan. Ya, dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Jadi saudara dan saya yang suka dekat dengan Tuhan, yang suka berdoa kepada Tuhan, yang suka terus memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, beribadah, membaca firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, itu justru ada kekuatan dari Tuhan, seperti burung Raja Wali. Ya, orang-orang yang menantikan Tuhan,
dikatakan firman Tuhan mendapat kekuatan yang baru karena Tuhanlah Tuhan yang memberi kita kekuatan. Ya, puji Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Saudaraku, kehidupan Kristen kalau ya mereknya, tipenya tipe Raja Wali, dia tetap semangat. Walaupun ada badai, ada persoalan, ada masalah yang terjadi, tetap semangat. Amin, saudara. Haleluya. Ya, firman Tuhan Paulus mengatakan, ya, pencobaan-pencobaan yang kami hadapi, yang kita hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, dan pencobaan yang kita alami pasti ada jalan keluarnya. Ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Saudaraku, anak-anak Tuhan tidak usah takut dengan masalah-masalah yang kita hadapi, dengan pencobaan-pencobaan kesulitan yang kita hadapi. Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Karena itu Ia akan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan beri kepadamu jalan keluar sehingga Ia akan dapat menanggungnya. Akan ada jalan keluarnya, ada jalan kemenangan bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini saya tidak tahu apa yang saudara saat ini alami, kesusahan apa yang saudara alami. Anak-anak Tuhan yang di rumah mungkin karena sudah kena ya sakit, ya sekarang ini sakit batuk, sakit flu, sudah mengarah kepada COVID. Ya, sudah, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Mari kita memandang firman Tuhan, kita percaya kepada firman-Nya, bahwa firman Tuhan akan memberikan kekuatan. Kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, kalau kita tetap memandang kepada Tuhan, kalau tetap beriman kepada Tuhan dalam segala sesuatu, mari kita selalu dekat dengan Tuhan, berharap kepada Dia dan berdoa terus kepada Tuhan. Ya, maka kekuatan baru itu akan datang pada kita. Bahkan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ya itu biasa saja. Karena Tuhan kita yang di dalam kita, Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup mengatasi semua. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya Tuhan itu begitu baik. Ya. Walaupun ada badai, pencobaan, masa-masa yang buruk, semua bisa diatasi oleh anak-anak Tuhan kalau kita bersama Dia, bersama Tuhan. Sebab itu dekatkan hidup saudara. Ya, melekatlah kepada Tuhan. Ya, jangan sampai saudara jauh dari Tuhan. Ya, memang iblis sekarang ini berusaha untuk menjauhkan hari-hari ini saudara hubungannya dengan Tuhan. Ya, memang pemerintah mengatur yang terbaik saudara ya, supaya kita diam di rumah sementara, untuk beribadah pun juga demikian. Ya, itu aturan pemerintah yang baik sebenarnya. Surah Alkitab juga mengajarkan supaya kita tinggal di rumah sementara, tetapi kadang-kadang terlena aturan ini menjadi alasan bagi anak Tuhan, ya lantas lemah beribadah, lemah untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab itu saya juga tidak menutup ibadah ini, silahkan kalau sudah mau datang ya silahkan, ya tapi dengan aturan pemerintah, tetap pakai masker, ya tetap jaga jarak, tetap ya suhunya ditensi, ya kalau yang sakit ya jangan datang supaya tidak menular yang lain, tapi kalau sudah sehat tidak masalah, ya supaya tetap dekat dengan Tuhan, tetap ada hubungan dengan Tuhan. Jangan jadi alasan ya aturan ini sudah menjauh dari Tuhan, ya di rumah lantas enak-enak, wah enggak, ibadah dan ibadahnya sudah enggak serius, ya
Tidak seperti kalau di gereja kan bisa terpantau, bisa terlihat. Ya. Tapi mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, dalam mencari Tuhan. Datanglah kepadaku, aku akan berikan sentosa kepadamu, kata firman Tuhan. Ya, carilah Tuhan, maka kita akan mendapatnya. Ketuklah pintu, pintu akan dibukakan. Carilah, maka kita akan mendapatnya. Jadi kita harus tetap semangat mencari Tuhan, supaya kita ada kekuatan dari Tuhan, ada kekuatan yang baru. Saudaraku, Tuhan itu begitu baik, hidup kita dipelihara Tuhan. Raja Wali itu, ya, induk Raja Wali, sudah. Induk kita tentunya Tuhan. Kita menjadi Raja Wali yang mungkin masih diproses, masih berupa telur, atau mungkin kita sudah menjadi Raja Wali yang kecil-kecil, sudah ya. Maka Tuhan bawa kita di atas bukit yang tinggi. Raja Wali itu tempatnya di bukit yang tinggi. Kenapa Tuhan bawa induk? Ya, induk Raja Wali itu membawa sarangnya. Ya, terima kasih Sergio melayani. Membawa sarangnya di tempat yang tinggi, di batu-batuan. Itu dengan maksud supaya tidak terjangkau dari kuasa musuh-musuhnya, yaitu iblis, burung-burung atau binatang-binatang buas lainnya. Bahkan cuaca-cuaca yang seringkali tidak menentu. Mari kita lihat di dalam Ayub pasalnya yang ke-39. Ayub 39 ayat 30 sampai 31. Ayub 39 ayat 30 sampai 31. Atas perintah Muka, Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ya, ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang bukit. Ya, saudara. Atas perintah siapa? Ini memang kehendaknya. Ya, dia Tuhan sebagai induk kita, sebagai penyelamat kita, pelindung kita. Dia mengumpamakan induk Raja Wali itu membawa tempatnya yang tinggi. Saudara, ke tempat yang tinggi. Saudara. Atas permintaan Muka, Raja Wali terbang, membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Dia diam bersama di bukit batu, bersarang di bukit batu. Ya, dia punya sarang, dia punya tempat, dia punya perlindungan untuk anak-anaknya di bukit batu yang tinggi, di lubang-lubang batu yang tinggi, saudara. Saudara, di sana supaya jauh dari si iblis, jauh dari segala binatang yang buas, saudara. Jadi supaya aman, tapi juga di tempat yang tinggi, di bukit batu biasanya dekat laut, di sana induknya mengamati, dia kalau cari makan untuk anak-anaknya dengan mudah, dia ngambil makanan dari atas dan dia menyaut makanannya. Sudah kalau lihat di TV-TV, di film-film itu, bagaimana burung yang besar, ya dia mengambil makanan, cut, langsung dapat. Dan itu pemeliharaan untuk anak-anak Raja Wali. Dipelihara, bukan saja dipelihara, tapi dilindungi oleh Tuhan. Sudah terlindungi, sudah di tempat yang aman, sudah dipelihara oleh Tuhan, hidup sudah aman di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dia adalah pemelihara kita, seperti yang dikatakan Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Kalau Yesus datang,
Yesus ada dalam hidup kita. Yohanes 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, itulah iblis, dan membinasakan. Aku datang, itulah Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Selalu dipelihara oleh Tuhan seperti memang gembala yang baik. Gembala yang baik itu memelihara domba-dombanya dan memberikan perlindungan supaya kita aman. Mari kita dekat dengan Tuhan, saudara. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia memelihara kita. Dia melindungi kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, itu musuhnya iblis dan dengan mudah kita diterkam. Ya. Tuhan membawa kita ke tempat yang tinggi supaya tidak diserang oleh musuh-musuhnya. Saudara, itulah Raja Wali. Saudara, induknya membawa ke tempat yang tinggi. Itu bentuk kasih Tuhan. Tapi saudara tidak terus tinggal ya di tempat sarangnya. Tuhan ingin supaya kita menjadi anak Tuhan yang dewasa. Ya. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang selalu dilayani terus ya oleh induknya. Nanti kalau enggak diperhatikan kita menjadi ngambek. Tapi Raja Wali ini harus diajar supaya menjadi dewasa. Kata firman Tuhan. Ya. Coba kita baca di dalam Ulangan 32 ayat 11. Ini saat Tuhan mendidik Raja Wali yang kecil, remaja, ya atau Raja Wali yang sudah mulai menjadi besar. 1, 2, 3. Laksana Raja Wali menggoyangkan, bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kapaknya. Sudah, amin. Puji Tuhan, inilah cara melatih Raja Wali yang masih anak-anak belum bisa terbang. Jadi sarangnya digoncangkan. Tempatnya digoncangkan, yang nyaman dia biasa diloloh terus, dikasih makan terus sama induknya, sarangnya tetap dijaga, tidak boleh ada musuh-musuh yang menyerang. Tapi setelah menjadi anak-anak mau dewasa, kata firman Tuhan, dilatih oleh induknya. Laksana Raja Wali menggoncang bangkitkan isi sarangnya. Sarangnya diprotoli ya supaya berduri-duri dan anak-anak Raja Wali mulai tidak nyaman lagi. Seringkali kita dibuatnya tidak nyaman lagi oleh Tuhan supaya kita apa? Bisa terbang, bisa mengatasi badai. Kalau kita tidak bisa terbang, kita tidak bisa mengatasi ya hidup yang sulit ini. Dan bahkan dikatakan digoncang bangkitkan, digoyangkan bangkitkan, menggoyang bangkitkan, ya di horek, dibikin horek supaya sarangnya rusak dan sarangnya habis. Nah, dia terus harus terbang di bukit batu itu, harus terbang. Tapi kata firman Tuhan tidak dibiarkan, walaupun dia mau jatuh kelihatannya anak Raja Wali, waduh kok susah begini ya, kok Tuhan sepertinya ditinggalkan. Tapi tidak, kata firman Tuhan, sayap induk Raja Wali dia langsung nukik dan sayapnya mengembangkan dan dibawa lagi, seekor naik lagi, dijatuhkan di atas lagi, supaya dengan itu Raja Wali yang anak-anak tadi yang sudah mulai tumbuh bulunya, memang ada masanya, ada waktunya. Kita dipelihara Tuhan, kita dilindungi Tuhan, kita dengan aman. Tapi ada waktunya, waktu Tuhan untuk kita diajari supaya kita bisa mandiri. Menjadi orang, menjadi induk, menjadi Raja Wali yang bisa terbang sendiri. Tidak tergantung dari induknya. Puji Tuhan, dikatakan mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya, dibawa lagi naik, dijatuhkan lagi. Terus begitu sampai kita bisa
kuat. Otot-ototnya anak-anak Raja Wali menjadi kuat dan bisa terbang dan mengatasi badai. Ya, yang keras sekalipun. Karena Raja Wali ini adalah raja burung yang sayapnya besar. Tadi saya sudah katakan sampai 2,5 meter ya sayapnya, dan dia bisa terbang dengan cara meletakkan sayapnya. Itu cukup 2 menit untuk 1 jam, dan dia bisa melayang-layang seperti layangan. Ya seperti pakai layangan. Terus gini, itu bisa terbangnya bisa mencapai 75 yang rata-rata ya, sampai 125 mil. Yang terjauh terbangnya sampai 1.100 mil. Jadi begitu luar biasa. Ya, sedangkan 1 mil itu 1,5 kilo. Ya, jadi bayangkan begitu luar biasa mengatasi badai. Ya, mengatasi ribut. Sudah, saya percaya anak-anak Tuhan ahli dalam mengatasi persoalan-persoalan. Ya, persoalan keuangan, persoalan sakit penyakit, ya, itu kecil. Persoalan-persoalan apa saja, kesulitan-kesulitan, karena kita seperti Raja Wali. Dan satu kali saat Raja Wali itulah binatang yang ada di sorga. Ya, sudah, nanti satu saat saya akan tunjukkan ayatnya. Di dalam Wahyu di sana ada 4 ya anak, mukanya seperti anak manusia, terus seperti Raja Wali, seperti lembu, seperti singa. Ya, di sanalah tempatnya. Anak-anak Tuhan, ya, tipe Raja Wali adalah tempatnya nanti di sana. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Mari jadikan hidup kita ini tetap melekat dengan Tuhan. Orang yang melekat dengan Tuhan akan aman, akan tetap dalam perlindungan dan penyertaannya Tuhan. Ya. Puji Tuhan bagi Raja Wali yang selalu aman, tentram. Haleluya. Lalu berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu dalam tangan-Mu, dibawa ke Raja
terakhir ini, mari kita dekat dengan Dia. Suka berharap pada Tuhan, hidup beriman kepada Tuhan. Membaca, merenungkan firman Tuhan, taat pada firman-Nya, lakukan firman Tuhan. Terus berharap, jangan sampai putus harapan kita. Terus beriman kepada Tuhan. Dia yang cinta kita. Dari sejak awal Tuhan begitu mencintai. Cintanya kekal. Jangan sampai jauh dari Tuhan. Raja Wali melintasi Tempat yang tinggi, kota benteng yang teguh. Keselamatan ada di dalam Dia, perlindungan ada di dalam Dia, keamanan ada di dalam Dia, pemeliharaan ada di dalam Dia. Raja Wali melintasi langit biru dengan Raja Wali melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Tuhan, ampuni kami, seringkali kami tidak mengerti cintanya Tuhan terhadap kehidupan kami. Sejak dari awal Engkau membawa kami ke tempat yang tinggi, di mana kami dipelihara oleh Tuhan. Kami dijagai Tuhan, sehingga tidak mudah dijangkau oleh kuasa si jahat. Setelah hidup kami diselamatkan oleh Tuhan, setelah hidup kami ditebus oleh Tuhan, kita dibawa ke tempat yang tinggi. Tuhan Yesus bahkan terus Tuhan melatih kami menjadi anak-anak Raja Wali yang bisa mengatasi segala kesulitan, mengatasi segala cobaan Tuhan, sehingga cobaan, kesulitan-kesulitan yang ada, seperti Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi sekarang ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita manusia. Bahkan pada saat kamu dicobai, engkau akan ada jalan keluar. Selalu ada jalan penyelesaiannya. Di dalam Yesus Kristus selalu ada jalan pertolongan. Engkau tidak membiarkan kami, anak-anaknya, terjatuh dari ketinggian. Engkau selalu memberikan kami, Tuhan, naungan sayapnya Tuhan. Terima kasih Engkau melindungi kami dari segala musuh-musuhnya. Kami selalu dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami selalu dekat, melekat dengan Tuhan, tidak jauh dari Tuhan. Apapun yang terjadi, manusia, keadaan, situasi bisa menghalang-halangi kami dekat dengan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan jadikan umat-Mu tetap mengasihi kepada Tuhan, tetap cinta kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, karena hanya Engkau yang bisa menyelamatkan, memelihara, melindungi dari segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu saat ini yang dengan tekun setia, bukan memakai hal ini, situasi yang ada membuat anak-anak-Mu jauh, bahkan beralasan mereka tidak serius datang kepada Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tapi dengan situasi yang ada, mereka sungguh-sungguh mengikuti, walaupun dari rumah-rumah ataupun bisa usaha datang, dengan tetap memegang
memegang protokoler kesehatan seperti apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Dan kami akan lebih membawa diri kami dekat dengan Tuhan, mencari perkara-perkara yang di atas, karena di atas ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Kami adalah raja wali yang bisa mengatasi segala cobaan, menghadapi segala persoalan-persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati yang di rumah-rumah, berkati yang sudah datang. Tuhan berkati, Tuhan. Kerinduan mereka dekat kepada Tuhan, Engkau tahu saat ini. Dan Engkau memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi anak-anakmu yang sakit, dalam nama Yesus segala roh maut, segala roh kematian, Tuhan patahkan. Roh sakit penyakit Tuhan patahkan. Sembuhkan oleh firman Tuhan. Dimanapun anak-anakmu berada, siapapun yang mendengar hari ini Tuhan, Engkau mencintai kami ya Tuhan. Engkau mencintai kehidupan manusia ini Tuhan. Engkau sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan yang terbaik, persembahan yang kedua. Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagi berdiri bersama-sama katakan, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Silakan duduk sebentar Bapak Ibu. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, semua anak-anak kami yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat yang berada di rumah-rumah, yang berada di luar kota, keluarga gembala menyampaikan salam sehat, selalu dalam penyertaan Tuhan, selalu dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak semua menghadapi gejolak dunia, bahkan situasi yang semakin tidak menentu, tetapi saya katakan di dalam Tuhan Yesus Kristus ada jalan keluarnya. Seperti Raja Wali tadi, meskipun sudah diambang kejatuhan, diambang sepertinya bayang-bayang maut sekalipun, tetapi induk Raja Wali itu tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh sampai tergeletak. Segera tangan Tuhan yang kuat itu menolong, menopang kehidupan kita semua. Bapak Ibu anak-anak, jemaat GSJPDIL Siadewaru yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kobarkan semangat untuk senantiasa mengasihi Tuhan lebih dari semua yang ada. Tingkatkan doa-doa kita, jam-jam doa kita tingkatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling mendukung, saling menasehati tetap walaupun lewat HP, ya tidak apa-apa. Bapak Ibu, hari-hari ini memang hari-hari yang sulit. Mari khususnya kaum wanita kedepankan satu ayat yang berbunyi, Amsal pasal 31 ayat 25. Pakaianku adalah
hari depan, katakan amin ya. Raja Wali tidak dibiarkan jatuh tergeletak, tetapi segera induk Raja Wali itu akan menopang, akan mengokohkan kembali, bahkan menolong. Saya yakin pertolongan Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, tetap tersenyum. Amin Bapak Ibu ya. Mari seperti Bapak Gembala tadi mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Apapun yang terjadi, kesukar sulitan hari-hari ini kita hadapi, kita tetap berharap kepada Tuhan ya. Kobarkan semangat untuk satu keluarga, tetap dalam ya bergandengan tangan untuk diikat dengan tali kasih Kristus, tetap gandeng tangan untuk tetap berdoa kepada Tuhan, saling mengasihi, kobarkan rukun cinta kasih satu dengan yang lain. Dari mana? Dari Yerusalem dulu, dari keluarga kita masing-masing dulu ya. Jangan sampai terpecah-pecah, tetap sepakat di dalam apa? Sepakat di dalam doa, dan sepakat untuk tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, mulai hari ini tingkatkan membaca kitab suci, tingkatkan untuk berdoa, tingkatkan untuk bersyafaat kepada Tuhan. Saya yakin doa orang benar sangat besar kuasanya. Haleluya. Segera kita akan mengakhiri ibadah kami saat siang hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan menyertai kita semua. Tuhan mengasihi kita, Tuhan sayang kepada kami semua. Puji Tuhan, kita bersukacita sepanjang minggu ini. Yang sakit saya yakin bilur Tuhan menjadi kesembuhan yang sempurna. Haleluya. Yang susah sudah dihibur oleh Tuhan lewat kekuatan firman-Nya. Haleluya. Ibu Bambang yang ulang tahun, Segala perkara dapat ku amin. tanggung Haleluya. Puji di Tuhan. dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya firman Tuhan menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kami. Kami tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Jemaat GSJ PDI El Shaddai Baru tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan.
anak-anak Tuhan yang hari-hari ini bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepada Tuhan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Dalam segala sesuatu kami dapat cakap menanggung apapun yang terjadi. Dalam bentuk perkara apapun yang kami hadapi, Tuhan memampukan kami. Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Tuhan menolong kami. Tuhan memampukan kami, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa sepanjang minggu ini. Tuhan tetap sayang kepada umat Tuhan. Kami berdoa adonan tangannya diberkati oleh Tuhan. Kesehatan, kekuatan umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Nikah, rumah tangga anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan dalam segala profesi apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah, yang putus asa, Tuhan sudah menghiburkan, Tuhan sudah memampukan untuk bangkit kembali, untuk tetap bersemangat di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami berdoa anak-anak-Mu yang beberapa dalam minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, baik ulang tahun, Tuhan sudah tambahkan 1 hari perpanjangan umur yang ada. Tetap sehat, tetap kuat, tetap terpelihara sempurna tubuh jiwa rohnya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak dalam surga, kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GSJPDL Sel Waru ini. Tuhan tetap menolong supaya jemaat Tuhan tetap tekun setia untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, untuk tetap setia berkorban, untuk tetap setia beribadah, berdoa syafaat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa sekarang untuk pelayan-pelayan Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan Tuhan, supaya mereka semua tetap tegak berdiri. Oh Tuhan, untuk tetap tekun dalam melayani pekerjaan Tuhan yang ada. Pengorbanan umat Tuhan, baik itu makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, tenaga, pikiran, waktu, bahkan keuangan, bahkan perpuluhan yang menjadi miliknya Tuhan, yang sudah dibawa kepada Tuhan. Tuhan balas berlipat kali ganda, memberkati mereka semua, tidak akan kekurangan, semua dicukupkan, bahkan sampai berkelimpahan. Oh, itulah janji Tuhan yang akan digenapkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Gembala. Tuhan memberkati dalam segala pelayanan di masa-masa yang akan datang. Baik yang ada di rumah, yang ada di gereja yang bersama dengan kami. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami pulang dengan kekuatan yang baru bagaikan Raja Wali yang mengatasi segala perkara apapun yang dihadapkan dalam hidup kami. Kami dimampukan untuk diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat, mulia serta kebesaran-Nya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih sayangnya Sang Putra yang sudah rela berkorban menebus kita, di dalam kekuatan Roh Kudus yang menyertai sekarang sampai selama-lamanya, manunggal bersama kami sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu anak-anak yang ada di luar kota, yang di Sidoarjo, Surabaya, Jakarta, Malang, Jember, bahkan di Nganjuk, di Mojokerto, ya Tuhan memberkati. Baik yang ada di Makyo, Tuhan memberkati ya semua ya. Puji Tuhan, tetap semangat. Haleluya. Puji Tuhan, shalom.